نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. Al-Ayat Surah An-Nisa ayat 49. Wallahu a'lam bishawab. Segala puji bagi Allah, rahmat salam semoga tetap kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya termasuk kita. Alhamdulillah jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan Allah di pagi ini. Alhamdulillah Allah mudahkan langkah kita dalam menyelesaikan sama-sama salat subuh dan dengan rangkaiannya untuk tausiah. Watawasau bil haq watawasau bis sabr, untuk saling mewasiati kita terkait dengan materi tafsir tematik yang disampaikan pada subuh yang lalu. Keistimewaan istiqomah dan kemuliaan amal ma'ruf nahi munkar, dan pada kesempatan ini berkesinambungan dengan membahas tentang bahaya ujub. Ujub adalah merupakan satu penyakit rohani, karena ada dua penyakit pada manusia itu. Satu penyakit lahir, kedua penyakit batin, atau penyakit jasad dan penyakit rohani. Penyakit rohani itu ada dua. Satu, keyakinan yang batin atau ibadah yang batin, dan yang kedua akhlakul madmumah, akhlak tercela. Dan salah satu akhlak tercela inilah pada subuh kali ini akan kita bahas bersama-sama. Dasar dari ayat yang tadi dibacakan surah An-Nisa ayat 49. Ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang suci, orang yang bersih, karena mengaku sebagai anak Tuhan, kekasih Tuhan, dan lain sebagainya. Padahal itu adalah merupakan pengakuan yang mengklaim dirinya sebagai orang suci. Hal ini pernah terjadi, datang sekelompok. Mereka datang kepada baginda Rasul dengan membawa anak-anaknya. Nuzilat kirizat al-Yahudi utu bi'atfalihim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad hal ana haula'i dzanbun, wahai Muhammad, apakah anak-anak itu punya dosa? Maka Rasulullah SAW menyatakan, lah, mereka tidak punya dosa. Qalu, mereka bahkan mengklaim, ma nahnu illa hayatihim, kami juga seperti anak-anak itu. Mu'amilna bin nahar yaqulu anna bil lail,
Wa ma'amilna billahi yaqub bina, apa yang kami lakukan di waktu malam telah dihapus waktu siang, dan apa yang kami lakukan waktu siang telah dihapus di waktu malam. Fa'anjalallahu hadi ayat ma'atullah ayat ini. Alam taro, heran kata Allah menyampaikan, heranlah kepada orang-orang alladzina yajabuna anfusahum, yang mengklaim dirinya itu adalah suci, bersih. Balil la yuzaki may yasha, melainkan Allah lah yang mensucikan siapa orang yang Allah kehendaki, tentu yang menafaki sahihul akidah, yang benar akidahnya, bukan akidah yang subhat seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Ketakwaan yang benar-benar takwa bukan mengklaim mengaku diri sebagai orang yang hebat dan orang yang pandai, bahkan orang yang lebih suci. Subhanallah. Karena itulah saya mengutip hadis Abdullah bin Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepada Abdullah dan Umar. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa salah muhlikatin, ada 3 perkara yang membinasakan manusia. Apakah itu? Apakah itu? Suhul muta. Yang pertama adalah kekikiran yang sangat, apa bahasa Sundanya, merengehese, sangat medit. Maka bahasa Arabnya dikatakan suhul muta. Orang akacidar. Bahasa Sunda mana akacidar? Sangat dia itu kikir sekali, sampai untuk dirinya sendiri saja sulit. Contoh sederhana, ketika ada kencan lewat, ya, itu bukan untuk orang lain, untuknya dirinya sendiri. Tapi cukup begitu datang kencan hanya dengan senyum, karena kata Ustaz, senyum juga sedekah. Dia salah kaprah, senyum dengan kotak amal. Kotak amal bukan disenyumi, bukan dikata, tapi itu adalah mengingatkan, wahai subul muta, wahai janganlah mengikuti kekikiran sampai-sampai itu adalah kikiranmu. Rahmat Allah datang sudah ada di bibir mata, tapi kenapa tidak kamu menjemputnya? Aduh, rugilah. Subul muta itu adalah yang membinasakan. Apalagi untuk menolong atau membantu orang lain. Yang kedua, hawa mutaba, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Semua yang lalu saya sampaikan diskusinya sahabat Nabi dengan Rasul saat pengajian taklim begini. Ya Rasulullah, man ya sunnah, wahai Rasul, siapa orang yang cerdas itu? Wa man ahmaq, siapa orang yang bodoh itu? Rasul menjelaskan orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat akan kematian dan senantiasa mengisi hari-harinya dengan menghimpun amal soleh. Dan orang yang bodoh adalah manitabah, itulah orang yang senantiasa dikendalikan dirinya itu dengan mengikuti hawa nafsu, bahkan berangan-angan seperti umurnya akan panjang. Itu lil amal, sehingga tamani terus saja nanti nanti begitulah. Nah, karena itulah nomor 2 ini Rasul menyampaikan 3 perkara yang membinasakan. Satu adalah kekikiran, dan yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu, dan yang ketiga adalah ijabul mar'i bi nafsihi, orang yang membanggakan dirinya, membanggakan diri dengan mengklaim saya sudah beramal sholat, sudah zakat, sudah tahajud, sudah puasa, sudah bersedekah, sehingga bangga dengan itu. Subhanallah, ujub itu hadirin adalah membanggakan dengan amal, membanggakan dengan ilmu, membanggakan dengan kesuksesan, sehingga dengan suksesnya bangga saya
dengan ilmunya saya profesor, atau dengan ketampanannya, dengan amalnya saya atau tukang tahajud, saya itu semua adalah ujub. Itu semua adalah ujub. Boleh juga orang yang ujub itu merasa lebih tinggi di hadapan orang lain. Saya lebih pandai, saya yang lebih bisa. Saya mohon maaf jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Karena giliran saya di depan saat ini, saya bukan merasakan saya lebih pintar. Saya itu belajar dulu dari guru, sekarang terus masih, dan sekarang sedang belajar mengamalkan, sambil juga saling mendakwakan untuk mengingatkan, mohon maaf satu saat saya ada di depan, saya juga ada di belakang, saya juga ada di tengah-tengah sama-sama. Cuma bagian saja ini giliran akhir subuh ini untuk menyampaikan seperti ini. Karena ini mohon maaf, bukan saya lebih bisa, bukan lebih tahu, tapi saya menyampaikan apa yang telah ada dalam Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, hingga saya kutip untuk lebih memberikan pencerahan. Oh, bahaya ujub ini. Sebenarnya orang yang ujub itu hina di hadapan Allah. Dan orang ujub itu, subhanallah, ingat, itu adalah orang yang menggugurkan amalnya sendiri seperti riya. Hati-hati, ujub itu adalah menyeret orang itu ke neraka seperti riya, seperti syirik. Apa yang Rasul sampaikan, aku khawatir umatku yang akan datang adalah dengan syirkul asghar, musyrik yang kecil. Bahwa ya Rasul, syirkul asghar riya, kata Rasul. Apakah syirik yang kecil? Adalah riya. Subhanallah, Ibnu Taimiyah mengomentari dalam hal ini. Hujatul Islam menjelaskan wa katsiran ma yuqrinun nas baina riya wal usbi. Kebanyakan manusia itu dihinggapi dua hal ini, antara riya dan ujub. Fariya bin bagi syarqi bil haqi. Riya itu menampakkan amal di hadapan manusia. Sedangkan ujub wal usbu min bagi isyraqi bin nafsi. Ujub itu membanggakan diri, merasa diri lebih mampu, lebih bisa. Jadi kalau riya itu menampakkan amal di hadapan orang karena ingin mendapatkan flus dari orang, bahwa orang ini wah hebat si eta, wah bagus orang ini. Lalu ujub itu membanggakan diri, saya dan lain sebagainya. Subhanallah, tabarakallah. Jadi ujub itu membanggakan diri dengan ilmu, dengan amal, atau mungkin dengan kesuksesan. Karena itulah orang yang riya, dia itu sebenarnya tidak merealisasikan firman Allah, iyyaka na'budu, bahwa aku hanya semata-mata menyembah Allah, bukan mengharap pujian manusia. Dan walaupun orang yang ujub itu orang yang tidak merealisasikan iyyaka nasta'in, bahwa bisanya itu semuanya sebenarnya adalah pemberian dan pertolongan Allah. Karena itulah orang yang merealisasikan, mensosialisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pasti dia akan keluar atau membuang jauh-jauh sifat riya dan sifat ujub pada dirinya. Ya hadirin, ini adalah yang dikhawatirkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ulama salaf itu, para sahabat, menyampaikan bahwa hamba-hamba benar-benar telah melakukan dosa, hingga dengan dosanya memasukkan dia ke surga. Dengan dosanya bisa memasukkan dia ke surga. Maksudnya apa? Hadirin, begitu satu kali dia melakukan kesalahan, terus dia ingat, ya Allah aku salah, ya Allah bagaimana dosa ini, ya Allah bagaimana pertanggungjawaban ini, ya Allah, ya Allah.
sehingga dia dengan dosanya itu bisa memasukkan dia ke surga. Kenapa? Karena memotivasi dia setiap saat senantiasa mohon ampun kepada Allah karena perbuatan dosanya. Itulah yang dimaksud ulama salaf dengan melakukan dosa memasukkan orang itu ke surga. Sebaliknya, hamba benar-benar telah melakukan amal baik, tapi dengan amal baiknya memasukkan dia ke neraka. Apa maksudnya? Dia bangga dengan melakukan amalan itu, ini. Padahal tadi dijelaskan orang yang ujub itulah orang yang tidak mampu mensosiasikan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau lah yang aku sembah, aku tidak berharap pujian manusia siapapun. Wa iyyaka nasta'in, dan kebisaan ini, kemampuan ini semata-mata pertolongan-Mu ya Allah. Aku mampu sholat subuh, berangkat ke tempat ini, aku mampu baca Quran. Apalagi hati-hati yang baca Quran dengan suara yang lantang yang mengatakan saya ada suara yang bagus, ujub sombong. Ternyata itu semua hapuslah semua amalannya. Alhamdulillah, hapuslah. Karena itulah Imam Ibnu Athaillah mengingatkan, ukhruj min asabil basariyah, keluarlah, buanglah sifat-sifat An-Kulli wasbin munafiqin, sifat-sifat kotor, buanglah, jauhkanlah, keluarkanlah sifat-sifat yang kotor yang ada pada jiwa kita ini. Limu'udiyatika, untuk menjelaskan atau untuk membuktikan bahwa dirimu itu adalah benar-benar hamba Allah, hingga ia karena kedua ia benar-benar dalam hati dan prakteknya. Litakuna lidal khalqi mujiban, hingga untuk memudahkan harimu, memudahkan untuk memenuhi undangan Allah. Jadi kalau dikatakan kenapa orang betapa sulitnya untuk melaksanakan perintah atau kebaikan, salah satunya ujub itu, dosa itu. Jadi kita melaksanakan segala bentuk ibadah hati-hati hanya Allah lah yang patut disembah, dan hanya Allah lah yang berhak diminta pertolongannya. Sehingga dengan sifat-sifat ujub itu hati-hati akan menghapus amalan kita tidak terasa. Karena itulah Allah mengingatkan, alam tara ilal ladzina yuzakku anfusahum billah balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila. Orang yang mengklaim dengan amalan-amalan itu bahwa dia adalah orang yang suci, hati-hati. Tahajud kita jangan ujub, sedekah kita jangan ujub, saum kita jangan ujub. Lakukanlah lillah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku sholat, aku saum, aku sedekah lillah ya Allah. Tidak butuh pujian sanjungan manusia, dipuji ataupun tidak, mengucapkan terima kasih ataupun tidak, saya lillah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, aku lakukan ini semua bukanlah merupakan prakarsa aku. Janganlah engkau tumpahkan segala urusan ini kepada diriku. Ya Allah, rahmata narju, rahmat engkau yang kami nantikan. Malah takilna nafsan atau janganlah engkau tumpahkan, serahkan kepada diri. Ya Allah, tidak. Karena itu ya Allah, malah takilna aslih lana kulla sama, perbaikilah semua keadaan bagaimanapun ya Allah. Semuanya hanya dengan pertolongan-Mu, hanya birahmatillah, la asyara illa birahmatika. Tidak ada yang memberikan dampak sesuatu pun selain semuanya adalah karena pertolongan Allah. Karena itu hadirin jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridho, usi nafsi wa iyyakum bitaqwa. Saya wasiatkan diri saya sendiri, mengingatkan saya sendiri, dan juga kepada semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ujub, dan mudah-mudahan dijauhkan dari sifat riya.
اللهم صل وسلم وبارك على حمد الشاكرين حمدا داعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والشرك والسقط والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المقدار والمنقلب بالأهل والأولاد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل البناء وأهل الخير ولا تجعله من أهل الخير رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.